dari perjuangannya Bu Epi itu, saya jadi pelanggan di sini bukan hanya pelanggan seni, tapi pelanggan emosional. Karena perjuangannya naikin bordir, Luar biasa. wah pokoknya. Jadi sebenarnya ada sisi penjualan emosional di sini. Jadi ada kerjasama internasional desain, jadi ada Museum Nasional Qatar, dia menunjuk desainernya dan kemudian menunjuk desainer di Indonesia. Saya bersama salah satu desainer di Jakarta. Tapi untuk teknisnya kita pilih desain ini kita buat di Bu Epi tuh, dan itu pertama aku kenal Bu Epi. Jadi kemudian ya kita bikin desain, aku bikin desain gitu yang diselesaikan sama Bu Epi dibawa ke sini, sama Bu Epi dibawa sendiri, dan baru aku kolase dengan karya di sini sama karya desainer dari Jakarta. Ada 3 panel, satu tembok ini gede, kemudian aku gabungkan pakai lukisanku dengan cat, kemudian digabung dengan sulaman nyambung. Nah sekarang karyanya ada di Museum Nasional Qatar. Mungkin dari mengurus keluarga terlebih dahulu, karena dulu kan ayah sempat sakit juga ya. Terus ada adik juga yang masih bayi waktu itu, karena saya mungkin yang memang udah agak gede waktu itu, sekitar umur SD-an lah. Jadi gantian gitu, kalau mama lagi ngurus ayah mungkin saya yang jaga adik. Ataupun adik yang lagi misalkan pengen susu atau pengen makan atau apa, saya gantian yang jaga ayah gitu. Oke Teh Sofia, ini apa yang membuat Teh Sofia tertarik nih untuk membeli produk bordir dari Bu Epi? Bordirannya tuh beda dari yang lain gitu. Di tempat lain tuh nggak ada. Jadi udah pasti bagus lah kalau di sini gitu. Jadi ya suka aja gitu kalau kesini. Semuanya juga udah jadi favorit aku ya. Kebetulan ini tuh ada motif bunga, terus ada juga motif-motif yang agak unik juga tuh, kayak motif lukisan-lukisan yang dari visual-visual manusia gitu ya. Lucu-lucu sih kalau di sini. Ada wayang juga, bunga-bunganya sih emang nggak ada tandingannya sama. Berarti unik ya, bisa dikatakan. Unik, antik lah kalau di sini. Teh Sofia, ini tentang kualitas ya dari produk bordir manual di Galeri Kiwari milik Bu Epi ini, apa sih yang paling Teh Sofia suka? Kalau yang paling aku suka di sini sih bahannya tuh bagus, enak gitu kalau dipakai. Terus kalau misalnya udah dipakai tuh jadi looknya elegan, looknya elegan banget gitu. Tapi bisa juga ke acara-acara yang formal maupun informal, jadi masuk ke semua.
Halo Tribuners, saat ini saya Aisani Nuraini tengah bersama seorang seniman bordir Tasikmalaya yang bernama Ibu Epi Siti Mudrika. Dan saat ini juga saya sedang berada di rumah kayu bordir milik Ibu Epi, di mana ini menjadi tempat disimpannya atau dipajangnya produk-produk hasil karya Ibu Epi dan juga para pegawainya. Untuk lebih tahu seperti apa sih cerita ataupun kisah di balik kesuksesan Ibu Epi ini, mari kita berbincang bersama beliau. Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kabar luar biasa. Masya Allah. Untuk hari ini. Ibu, kita akan berbincang-bincang mungkin ya tentang sedikit kisah dari kesuksesan Bu Epi sebagai seorang seniman bordir manual ya Bu ya, di Tasikmalaya. Ibu bisa diceritakan sih awal mula cerita Ibu merintis usaha bordir manual di Tasikmalaya ini seperti apa? Silakan. Jadi sebetulnya ini rumah kayu bordir itu adalah bisa disebut warisan lah gitu ya, karena dulu orang tua saya membuka bordir ini di Jakarta, tepatnya di Condet, Jakarta Timur waktu itu. Jadi ibu dan bapak saya itu tinggal di sana, membuka bordir di sana karena ciri khas dari Tasikmalaya memang bordir manual waktu itu ya. Nah, seiring waktu di tahun 97-an lah pulang ke Tasikmalaya, karena memang sudah lama juga di sana, jadi ingin mengembalikan kembali kearifan lokalnya di daerah sendiri gitu ya. Jadi membuka bordir lah, diteruskan di sini di Tasikmalaya. Seiring berjalannya waktu mungkin ibu juga ada ketertarikan ke bidang bordir gitu, seni bordir karena nenek dulu juga pernah usaha di bidang bordir ini. Nah, seiring dengan waktu juga, karena waktu itu saya tidak ada niat sama sekali untuk meneruskan bordir usaha ini. Hanya saja saya berpikir seperti ini. Saya bekerja waktu itu di apotek. Nah, setelah sedang bekerja itu saya menikah dan waktu itu lagi mengandung anak saya yang pertama, dan saya berpikir di sini, kenapa saya nggak bisa mengembangkan hasil kreasi di sini, bordir di sini untuk saya teruskan usaha ini gitu, karena ibu dan bapak saya udah sepuh gitu ya, udah memang tenaganya sudah berkurang dan daya kreasinya juga memang sudah berkurang juga mungkin ya. Di situ saya terpanggil untuk meneruskan bordir manual ini gitu, dengan tujuan ya ingin mengembalikan kejayaan bordir manual Kota Tasik, terus ingin ya setidaknya mewarnai dunia lah dengan bordir gitu ya. Karena bordir di sini yang saya kedepankan seni bordirnya. Sebetulnya untuk itu saya tidak belajar secara formal atau misalkan sekolah desain gitu ya. Itu tidak. Saya belajar dari rumah aja, karena di rumah setiap hari melihat yang bordir, yang ngejahit gitu, yang bikin gambar. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa saya juga tidak belajar gitu. Akhirnya belajar sendirilah di rumah gitu, ada kain gitu, ada sisa-sisa kain perca, kita gunting, kita bikin satu produk yang baru. Dan kebetulan waktu itu saya belajar menjahit juga, dan saya bikin sesuatu yang memang berbeda dengan hasil karya orang tua saya gitu. Saya bikinlah desain-desain terbaru, itu hasil karya saya sendiri gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya masih selalu membuat desain-desain terbaru dan dihakikan. Jadi ada hak ciptanya, kita dipatenkan, sudah beberapa desain bordir dari rumah kayu bordir yang dihakikan. Nah, itu tujuannya supaya kearifan lokal ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu intinya gitu. Jadi untuk belajar ya saya belajar sendirilah di rumah, melihat desain-desain yang sudah ada, tapi dimodifikasi lagi, dikembangkan lagi, bikin inovasi-inovasi yang baru. Ibu bisa diceritakan nggak awal merintis usaha rumah kayu bordir ini seperti apa, tantangannya, suka duka yang Ibu alami, hingga mungkin bisa dikatakan saat ini Ibu sudah menjadi salah satu wirausahawan yang sukses ya di Kota Tasikmalaya, Indonesia, dan mungkin ke kancah dunia nanti. Ya, amin, alhamdulillah. Jadi gini, sebetulnya motivasi awalnya memang tidak kepikiran untuk jadi ini sumber penghasilan gitu ya. Tidak kepikiran sampai ke situ, hanya mengembangkan hobi saja waktu itu.
Tapi kebetulan Allah memberikan sesuatu gitu yang menegur saya dengan keluarga saya, rumah tangga saya khususnya. Suami saya waktu itu sakit, dan sakitnya pendarahan di otak waktu itu di usia 35 tahun. Masih muda ya? Ya, masih muda waktu itu, dan di waktu itu tidak bisa apapun, kembali seperti bayi lagi, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yang lainnya, karena ya itu tadi mungkin efek dari pendarahan di otak itu ya. Kebetulan waktu itu saya masih punya anak kecil, masih punya bayi, dan saya berpikir hidup harus tetap berjalan, suami saya pun harus tetap diobati, harus sembuh gitu, anak saya pun harus diurus. Untuk biaya hidup sehari-hari saya berpikir ini harus dari mana. Karena saya bekerja di apotek itu sudah keluar, resign di situ karena punya anak pertama itu, saya berpikirlah sudah kita kerja di rumah saja gitu. Mungkin dari mengurus keluarga terlebih dahulu, karena dulu kan ayah sempat sakit juga ya. Terus ada adik juga yang masih bayi waktu itu bersamaan. Ya kita karena saya mungkin yang memang udah agak gede waktu itu, sekitar umur SD-an lah. Jadi gantian gitu. Kalau mama lagi ngurus ayah, mungkin saya yang jaga adik. Ataupun adek yang lagi misalkan pengen susu atau pengen makan atau apa, saya gantian yang jaga ayah gitu. Ada motivasi dari suami yang sakit, punya anak kecil, jadi akhirnya saya ngebangun usaha ini dengan total. Betul-betul saya ingin berkembang, saya ingin mengembalikan semuanya gitu. Setiap seminggu sekali saya harus mengobati, kontrol suami gitu ya, ke rumah sakit, terus harus terapi, ada terapi dari rumah sakit, ada terapi secara tradisional juga, dan itu membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Dan saya dengan itikad saya yang kuat gitu, motivasinya dari situ supaya saya bisa bangkit, bisa mengobati, bisa anak-anak bisa terurus untuk kesehariannya gitu ya, terurus, ada biaya untuk hidup. Dan saya di situ bekerja sendiri waktu itu, bisa menjahit, sudah bisa menjahit karena waktu SMP itu saya belajar di sekolah ikut keterampilan menjahit. Dan alhamdulillah itu mungkin jadi jadi bekal buat saya. Jadi ilmu itu memang tidak berat ya, kita bawa kemana-mana, dan akhirnya ilmu yang memang baru sedikit itu saya kembangkan. Saya bisa bikin pola sendiri, yang menjahit sendiri, apapun saya kerjakan sendiri. Hasilnya itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari, dipakai untuk berobat juga, dan memang berobat untuk suami saya itu tidak sedikit dan tidak sebentar, tahunan gitu, sampai saya belajar, suami belajar membaca, belajar menulis lagi A, B, C, D, diulang dari awal. Anak saya yang kecil juga sama, belajar bicara, belajar ngobrol bareng-bareng sama ayahnya. Terus belajar berjalan, suami belajar berjalan, anak saya juga yang bayi itu belajar berjalan barengan. Saya mengurus kedua-duanya itu dengan ikhlas waktu itu, karena merasa ini ujian dan tantangan yang harus saya hadapi gitu. Dan ketika saya harus membayar ke rumah sakit dengan nominal yang luar biasa, saya titipkan suami saya ke ibu mertua, ke mama, nitip saya mau ini ke Bandung dulu. Waktu itu ada pelanggan dari Bandung gitu ya. Saya ke Bandung dulu, subuh berangkat mengantarkan hasil karya saya gitu. Pulang dari Bandung siang-siang sudah pulang, saya langsung pulang ke rumah, terus ke rumah sakit, kontrol, harus CT scan, harus ini itu, uang yang saya dapatkan hari itu juga habis untuk ke rumah sakit. Tapi bagi saya itu alhamdulillah, karena tidak menjadi utang gitu ya, tidak menjadi hutang buat saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang suami saya bisa sembuh lagi, bisa beraktivitas lagi, anak saya bisa sekolah, bisa mempunyai kehidupan yang layak seperti yang lain. Keajaiban Allah yang diturunkan luar biasa. Karena apa? Di tahun 2014 BI membuka pelatihan untuk kewirausahaan. Dan saya daftar di situ, ya alhamdulillah dapat panggilan dari Bank Indonesia.
dan kita saya diwawancara, disaring ya sampai sekian puluh orang, dan akhirnya 40 orang terbesar kita diajak untuk seminar kewirausahaan waktu itu. Bank Indonesia Tasikmalaya yang mengadakan itu, namanya WUBI. WUBI itu Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Mamah lebih dalam ternyata gitu, ikutan di WUBI, ikutan di Pertamina, ikutan di PJB, bootcamp ataupun business matching dan lain sebagainya. Yeah. Dari sanalah mungkin networking ataupun jejaring lebih luas lagi terkait seni bordir ini, sehingga alhamdulillah bisa seperti sekarang gitu. Nah, di 40 besar itu kita seminar. Sambil kita disaring lagi menjadi 25 besar. Nah, saya termasuk ke 25 besar itu lagi, dan alhamdulillah itu rezeki yang luar biasa yang tidak menyangka, karena saya itu masih belajar. Waktu itu usahanya juga masih belajar, belum usaha yang luar biasa seperti apa. Ternyata orang-orang yang lain itu sebetulnya sudah jadi pengusaha beneran gitu. Kalau saya mah bukan pengusaha, sebetulnya waktu itu masih ikut-ikutan lah, masih belajar gitu. Tapi alhamdulillah masuk, dikasih kesempatan oleh Bank Indonesia. Dan saya ikut di karantina bootcamp waktu itu 25 besar, bootcamp di Bandung, dan dikasih materi-materi yang luar biasa, terus diajarkan disiplin yang luar biasa. Saya ikuti itu dan saya terpilih sampai 10 besar waktu itu dari Sepriangan Timur. Oh, Sepriangan. Ya, itu 10 besar itu dari Sepriangan Timur, dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bukan hanya ilmu mencari uang saja, mencari teori cuma teori saja, tapi dengan segala hal yang harus kita pelajari gitu. Kita diajarkan SOP yang benar seperti apa, cara menghitung HPP seperti apa gitu ya. Break even point, BEP-nya harus seperti apa, cara menghitung ini itu, pokoknya sampai kita diajarkan sampai ke pameran-pamerannya dan lain-lain gitu. Dan kita di tahun 2015 itu Bank Indonesia mengadakan Tasik Creative Festival ya waktu itu. Kita dikasih prasarana tempat untuk kita pameran di sana. Dan alhamdulillah pameran pertama kita itu omsetnya luar biasa, semua yang 10 orang itu yang dilatih oleh BI. Iya, dapat omset yang luar biasa. Dan di tahun kedua saya diberi kesempatan oleh Bank Indonesia untuk membuat karya yang memang tidak hanya menjual sensasi, tapi menjual prestasi juga di situ. Saya sama Bank Indonesia waktu itu bekerja sama, dan saya dikasih kesempatan untuk menjadi koordinator pembuatan selendang bordir terpanjang untuk rekor muri. Dan tercapai semuanya. Saya membuat selendang bordir terpanjang 201,83 meter dan mendapatkan rekor muri dan rekor dunia. Nah, alhamdulillah itu pencapaian yang saya tidak impi-impikan, tidak sangka-sangka. Ternyata ini jadi satu pembuka jalan buat saya gitu, dan itu sangat berterima kasih sekali sama Bank Indonesia memberikan kepercayaan kepada saya dengan membuat karya yang luar biasa. Itu karya pertama saya yang bisa bikin bangga orang se-Tasikmalaya gitu ya. Dari situ semangat saya semakin tumbuh, kepercayaan diri saya semakin tumbuh. Karena apa? Saya di situ berpikir ternyata saya di sini ada kemampuan. Tidak hanya kemauan, tapi ada kemampuan, ada passion saya di situ, dan ini harus saya fokus di sini dan kembangkan terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah beberapa event yang bukan event, beberapa lagi sudah banyak lah event yang saya ikuti. Pernah yang nasional dan internasional juga, pernah mengikuti event namanya IDB, Islamic Development Bank, dan itu pameran bank-bank Islam sedunia. IMF juga ada di sana, dan saya dikasih kesempatan bisa pameran di tingkat internasional. Dan alhamdulillah luar biasa juga, dapat dukungan, dapat kesempatan dari berbagai pihak, terutama dari Bank Indonesia itu. Dan kita ada event-event besar juga, misalnya Indonesia Fashion Week, kita bisa fashion show di sana juga, bisa bekerja sama juga dengan Ibu Kopi Darsono. Kebetulan saya sama Bank Indonesia disekolahkan juga untuk belajar cutting di Ibu Kopi Darsono. Saya belajar di sana itu dengan kebanggaan yang berbeda gitu ya, daripada belajar di rumah sendiri gitu.
Dan sampai sekarang alhamdulillah di 2 tahun ke belakang ini saya jadi mitra binaan Pertamina juga. Pertamina, dan kebetulan Pertamina juga sama memberikan kesempatan yang luar biasa. Jadi saya berada di Bank Indonesia dan berada di Pertamina itu, Allah memberikan kesempatan buat saya seperti itu. Itu hal luar biasa buat saya. Sampai dengan detik ini sudah ada berapa desain yang Ibu ciptakan dengan pola-pola yang Ibu kembangkan di rumah kayu bordir ini? Untuk saat ini mungkin sudah tidak terhitung gitu ya. Saking banyaknya. Saking banyaknya, karena kalau memang sudah selesai satu kita tertantang lagi kan. Betul. Untuk bikin lagi yang baru, bikin lagi yang baru. Dan alhamdulillah di tahun kemarin, tahun 2023 saya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan ITB, dengan negara Qatar, dan saya gitu ya, untuk membuat hasil karya yang bisa disimpan dan dipajang di Museum Qatar gitu. Jadi ada kerjasama internasional desain, jadi ada Museum Nasional Qatar, dia menunjuk desainernya dan kemudian menunjuk desainer di Indonesia. Saya bersama salah satu desainer di Jakarta, tapi untuk teknisnya kita pilih desain ini kita buat di Bu Epi. Nah, itu pertama aku kenal Bu Epi, jadi kemudian ya kita bikin desain, aku bikin desain gitu. Ya Bu Epi ada unsur terheran-heran juga. Ya aku cuma bilang gini, kalau aku bikin desain, kemudian Bu Epi udah sering bikin ini, kita sama-sama nggak maju. Jadi Bu Epi harus dapat tantangan baru. Aku bikin desain yang sama sekali dia nggak pernah bikin. Secara besarnya juga, secara size dia belum pernah bikin segitu. Tapi tetap bahwa aku bikin desain ini berdasarkan karakter, kemampuan dan apa yang Bu Epi punya. Jadi bukan drop. Jadi pasti kan aku selidiki dulu. Itu tadi biar nyambung. Tetap baru, tapi dia punya modal ilmu untuk membuat itu. Nah, Bu Epi lah bisa melakukan itu. Salah satu yang kalimat yang beliau bilang ya, alhamdulillah Pak, saya juga belajar soal ini. Aku pun belajar, kan rancangan itu kan harus bisa dicerna oleh pembuat. Nah, kemudian aku balik ke Bandung, aku kerjakan yang versi di sini, yang diselesaikan semua Bu Epi dibawa ke sini, sama Bu Epi dibawa sendiri. Kemudian baru aku kolase dengan karya di sini, sama karya desainer dari Jakarta. Ada 3 panel besar, satu tembok ini gede. Kemudian aku gabungkan pakai lukisanku dengan cat, kemudian digabung dengan sulaman nyambung. Sekarang karyanya ada di Museum Nasional Qatar. Nama karyanya aku lupa, nggak pakai judul kalau nggak salah, nggak pakai judul, pakai judul gitu. Tapi karya itu disimpan di sana. Jadi kalau siapapun ke Qatar ya mampirlah ke Museum Qatar, di corner desain itu ada karya perupa dan UKM Indonesia. Mengajak saya untuk ikut terjun di sana itu hal yang wow gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya itu saya tidak berpikir saya sudah sampai di titik seperti ini gitu ya. Percaya juga mungkin ada ketidakpercayaan. Kadang-kadang seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya juga masih berkolaborasi dengan ITB untuk mengembangkan perca-percanya itu go green ya. Jadi kita menuju ke go green. Kain-kain percanya kita gunakan untuk membuat hasil karya lagi dengan hasil yang luar biasa, dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Memang itu memerlukan keahlian seni yang luar biasa gitu, karena hasil karya ini tidak ada di tempat lain misalkan gitu, atau memang sangat mempengaruhi lingkungan di sini dengan bersihnya lingkungan, dengan tidak mengganggu lingkungan sekitar, dengan tidak membuang sampah yang memang susah diurai gitu ya. Ini membuat saya juga semakin semangat untuk itu, karena hasil usaha saya, kerja saya itu jangan mengganggu lingkungan saya sendiri. Jadi harus membuat justru kebijakan-kebijakan yang bisa ngebangun dan bisa membanggakan, juga bisa membantu lingkungan kita sendiri, lingkungan sekitar, dan bisa menaikkan kembali kota Tasikmalaya itu tidak sekedar seninya, tidak sekedar bordirnya, tapi banyak filosofi-filosofi yang bisa dikembangkan di sini. Ini pesan Ibu nih kepada para pelaku UMKM di kabupaten ataupun di kota Tasikmalaya atau Sepriangan Timur, bahkan mungkin di Indonesia, seperti apa sih untuk merintis usaha para pengrajin, mau itu bordir ataupun aneka cenderamata? Silahkan diungkapkanlah pesan-pesannya. Pesannya untuk para UMKM yang ada di Tasikmalaya atau seluruh Indonesia gitu ya,
jangan putus asa kalau kita belum mendapatkan respon yang baik dari pasar. Kita terus berinovasi, kita lakukan sesuatu yang berbeda, inovasi kita kedepankan gitu ya, kualitas kita kedepankan. Jangan takut tidak laku, asal target pasarnya jelas, target pasarnya tepat, itu insya Allah berapapun harganya dengan kualitas yang seperti apa pasti akan laku. Fokus dengan usaha kita, lakukan yang terbaik untuk Indonesia, untuk dunia gitu. Dan untuk diri sendiri, cintai produk dalam negeri, kembangkan terus usahanya, sukses dan berkah melimpah insya Allah. Oke, nah baik Tribuners, itu dia ya kisah inspiratif yang begitu luar biasa dari sosok Ibu Epi ini, seorang seniman bordir manual di Tasikmalaya. Di rumah kayu bordir itu kita bisa custom, itu sih utamanya. Saya kan bukan ahli seni, bukan apa. Terus saya juga bukan yang suka pakai model ini model enggak. Tapi saya tinggal menyampaikan ke Bu Epi, Bu, saya itu pengen nampak begini begitu benar. Udah, dia dengerin cerita saya, apa yang saya pengen, jadi deh. Dan itu kan pas di kita, kalau misalkan kita beli ke toko gitu, kemana kan disediakan yang ada di mereka. Ini bagus loh buat ibu, ini bagus. Kalau di sini, kenapa saya terus ke sini? Karena saya bisa konsultasi dulu. Bu, gaya saya tuh begini loh Bu, saya tuh tidak pengen ini. Udah, Ibu Epi tuh cukup mendengarkan cerita saya dan jadilah apa yang saya inginkan gitu. Biasanya nih yang sering Ibu custom tuh motif-motif seperti apa sih yang di request ke Bu Epi? Saya lebih kesuka yang abstrak sih. Yang abstrak saya nggak begitu suka kayak bunga-bunga gitu, karena itu kan banyak ya, banyak banget gitu. Saya sukanya yang lain aja dari orang tuh nggak punya gitu. Orang tuh nggak punya apa yang saya pakai, itu aja sih. Jadi ya lebih suka yang abstrak ya kalau dari desain motif. Kalaupun harus ada bunganya, ada apanya gitu, nggak yang bunga aja bunga gitu. Pokoknya yang orang itu lihatnya itu ya nggak ada yang sama deh gitu, kayak gitu. Awal mula nih Ibu bisa diceritakan nggak sempat hingga pada akhirnya tertarik untuk membeli produk yang dibuat oleh Bu Epi? Kan tahu dari sosial media kah, atau dari keluarga, atau memang sudah berteman lama dengan Bu Epi ini? Saya tuh berteman dengan Bu Epi tuh dalam suatu kegiatan ya dulu tuh di 2016 dengan passion saya yang sangat sederhana. Kalau orang-orang ini mah gaya begini, saya kan nggak begitu pede ya. Harus bajunya yang begini, pokoknya saat itu ketika pertemuan pertama itu baju saya sangat-sangat sederhana gitu ya. Nah, terus kok saya lihat bajunya Bu Epi itu kok beda-beda gitu ya, beda dari orang gitu ya. Saya tanya, Bu, ini dari mana? Ini produk saya, beneran gitu ya. Oh ya, tapi saya nggak pede loh Bu kalau gini-gini, karena ya dengan warna kulit saya yang sawo matang begini gitu, harus cocoknya dengan apa, kadang salah kostum gitu, kadang bingung lah cari-cari. Dari cerita itu terus Bu Epi juga mengenal saya, karakternya begini, dibikinkan lah, coba ya nanti produk bikinan saya. Nah, dicoba lah, wow ternyata cocok gitu. Saya jadi pede. Sejak saat itu saya kalau mau pakai baju itu, bikinin dong yang kayak gini. Saya ceritain, saya tuh mau ke acaranya gini. Termasuk di pernikahan saya yang kedua itu, baju pengantin saya dibikinkan oleh Bu Epi. Karena kayak apa ya, ya itu sesuai banget dengan saya gitu. Jadi kayak saya tuh enak gitu pakainya. Karena saya bisa request macam-macam, dari ukuran, dari kayak sekarang tuh modelnya misalkan ada yang gelumbung tangan gitu kan, saya nggak suka. Saya nggak, tapi dibikinkan sesuatu yang memang ngikutin zamannya gitu, ngikutin zamannya gitu. Ya udah, enak aja. Akhirnya ya gitulah, apa-apa bikinnya ke sini, apa-apa bikinnya ke sini. Terus satu lagi mungkin karena temen ya, saya tuh suka yang pengen sekarang gitu. Mungkin karena udah sering ya, udah sering kesini. Bu bisa nggak sih pengen pakai gitu. Jadi kayak nggak susah gitu, nggak susah, tapi hasilnya wow.
Tetap sederhana tapi sederhana. juga menarik dan menawan ya Bu. Ya, Oke. Nah, Ibu pernah nggak sih setelah Ibu memakai produk bahkan tadi ya sampai baju pengantin Ibu pun dibuatkan oleh Bu Epi ini, Ibu sudah memasarkan mungkin ya produk-produk Bu Epi ke teman-teman lewat sosmed atau seperti apa? Menularkan energi positif ya untuk membeli produk. jadi gini, bordir. kalau saya pas lagi pakai dari baju Epi, kemudian kebetulan saya juga kerja kan, Iya. jadi banyak baju-baju kerja saya juga yang nuansa bordir. Nah, kalau wow, dari mana katanya gitu. Oke. Coba kamu cari aja di sosmed, ada nggak? Nggak ada katanya. Ayo belinya dari mana ya? Udah suka gitu. Nah, saya rekomendasi ke sini. Jadi saya memang bukan penikmat full bordir, Iya. tapi bordir itu ya aksesoris di beberapa pakaian saya gitu. Rata-rata itu pas Bu, belinya di mana dong? Mau dong gitu. Kayak soalnya memang nggak ada di orang, nggak ada di orang lain. Terus ya nggak too much gitu. Karena saya mungkin ya tipenya yang nggak too much gitu ya bordirnya. Ujug-ujug ada apa misalkan di saku, ujug-ujug ada apa di tangan gitu. Nah, kayak gitu selama ini ya mereka bilang, wow, dari mana? Jadi yang misalkan gini, saya beli baju yang biasa aja tuh ya. Saya udah punya baju nih, udah bosen. Bajunya itu yang polosan udah bosen. Tapi kan sayang, udah saya bawa ke sini, Bu, ini kalau saya pakai bordir gini, udah di sini. Udah jadilah baju baru yang wow gitu. Itulah. Dan memang nggak ada di tempat lain ya. Limited itu ya, limited edition itu. Bener. Jadi sebelum Ibu menceritakan tentang produknya dan lain sebagainya, teman-teman Ibu pada kepo wow duluan ya. Wow Karena lihat bedanya itu. karena kan saya sering banyak acara juga, sering ya ketemu orang-orang yang suka fashion gitu. Terus, gimana sih? Kok gini? Ya wow, silahkan ke rumah kayu bordir gitu. Simpel ya Bu ya. Iya. Mungkin harapannya nih untuk Bu Epi dalam mengembangkan bisnis bordirnya itu seperti apa sih, dari Ibu sebagai temannya, sebagai pelanggan setiap produknya, harapannya seperti apa? Harapan saya rumah kayu bordir ini seperti sekarang ya, menjual seni dan menjual emosional. Itu sih sebenarnya dari perjuangannya Bu Epi itu. Saya jadi pelanggan di sini bukan hanya pelanggan seni, tapi pelanggan emosional karena perjuangannya naikin bordir. Luar biasa. Wah, pokoknya ya gitulah. Jadi sebenarnya ada sisi penjualan emosional di sini. Ya gitulah, susah diceritakan. Dan kenapa saya sampai sekarang ini terakhir, saya juga lagi bikin seragam umroh di sini. Di sini kenapa? Karena ya nyaman. Semau-maunya aku gitu. Bu, aku tuh pengen gini tanpa harus ngasihin gambar. Bu, saya pengennya rumah kayu bordir ini tetap ada, nanti ada generasi penerusnya lagi, dan tetap dengan nice-nya bahwa ini itu bordir bordir manual yang memang ya kita jual seni dan emosional. Pokoknya seni banget dah. The best ya. Ya. Kalau baju kan ada di mana-mana ya, bordirnya itu, yang unik. Bordirnya itu yang unik. Ibu bisa nggak sih dicontohkan salah satu produk yang paling Ibu suka yang Ibu beli dari sini? Bisa ada di bawah produknya mungkin? Ada dong. Oke, silakan bisa ditunjukkan nih ke Tribuners. Nah, Ini nih, jaket ya Bu ya? ini jaket nih ceritanya. Saya kan sering naik motor gitu ya, tapi saya tuh agak-agak tomboy sebenarnya. Makanya saya bikin jaket ini jeans ya, ini bahannya jeans, tapi saya pengen ada bordirnya, nih gitu. Tara. Nah, ini ada bordirnya di belakangnya. Kalau saya simpan di depan itu kan kelihatan kayak gumelis gitu ya, gitu ya, gumelis kayak apa. Depannya tetap maco-maco gitu, tapi belakangnya seninya wow. Saya tadi bilang kan nggak begitu suka pure bunga banget aja gitu ya. Ini kan bunga dan hewan nih. Coba apa ini? Apa tuh? Nggak kelihatan kan? Yang abstrak-abstrak gitu kan? Ini sebenarnya burung merak sih. Sebenarnya burung merak sih. Ini saya pesan ke Bu Epi 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang dan lalu. masih oke kan? Ini 5 tahun yang lalu. Ini 5 tahun yang lalu. Dan sesuai permintaan, nggak bikin lagi yang kayak begini. Cuma Ibu doang yang punya? Cuma aku saja yang punya. Itu jadi kan sebuah kebanggaan
sebuah prestasi juga buat rumah kayu bordir. Kebanggaan saya karena nggak ada orang yang sama, ya kan. Terus ya tadi saya beli emosionalnya juga, berarti saya juga walaupun secara tidak langsung saya itu ada di sejarahnya rumah kayu bordir. Saya punya loh produknya rumah kayu bordir yang tetap begini walaupun sudah bertahun-tahun. Ini sering dipakai tapi ya beginilah, begini tetap bagus, tetap bagus gitu. Bahkan mungkin kalau udah nggak bisa dipakai lagi karena gemuk, karena saya gemuk, atau saya turunin ke anak mungkin, atau saya simpen aja dipajang di rumah. Jadi kenang-kenangan ya. Ini udah 5 tahun lebih lah ya, 5 tahun lebih. Tapi ya beginilah. Saya tetap mencintainya. Dan menjadi favorit juga ya Bu ya, salah satu favorit desainnya. Ya selain kan saya juga ada jas, ada atasan, ada apa gitu ya, kayak gamis gitu, ada mukena dan sebagainya. Karena ini yang sering dipakai, karena kalau keluar kan pakai jaket terus ya. Nah ya ini salah satu favorit saya yang orang nggak punya gitu. Intinya itu sih, yang orang nggak punya, ya seneng aja. Seneng aja. Tribuners, itu dia liputan UMKM bersama Ibu Epi Siti Mudrika, pemilik rumah kayu bordir dan juga Galeri Kiwari. Saksikan tayangan liputan UMKM kali ini di channel YouTube tribunpriangan.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.